Pernahkah kamu membuka media sosial dan tanpa sadar mulai membandingkan dirimu dengan orang lain? Tubuh mereka tampak sempurna, kulit bersinar, senyum pas, dan semuanya terasa terlalu indah untuk nyata. Kita hidup di masa di mana keindahan bukan lagi soal selera manusia, tapi hasil perhitungan mesin. Dari filter wajah, rekomendasi konten, sampai algoritma yang menentukan siapa yang lebih sering muncul di beranda. Pertanyaannya sederhana tapi dalam. Apakah kita masih tahu apa itu cantik? Atau kita hanya mengikuti apa yang algoritma anggap menarik? Dulu cermin adalah tempat kita mengenali diri sendiri. Sekarang, layar ponsel mengambil peran itu, lengkap dengan kamera depan, filter, dan algoritma yang tahu sudut terbaik wajahmu. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube bukan cuma menampilkan konten, tapi juga mengatur persepsi visual kita. Video dan foto yang paling sering muncul biasanya punya pola yang sama, simetris, terang, halus, dan tanpa celah. Lama-kelamaan otak kita mulai belajar bahwa inilah bentuk ideal manusia. Dan disinilah keindahan berhenti menjadi alami. Ia berubah menjadi formula. Algoritma media sosial dirancang untuk satu tujuan, menarik perhatian selama mungkin. Dan salah satu cara paling efektif adalah dengan menampilkan wajah dan tubuh yang sesuai standar kecantikan universal. Atau setidaknya, apa yang dianggap menarik oleh mayoritas pengguna. Hasilnya, orang-orang yang memenuhi standar itu mendapatkan lebih banyak likes, views, dan follower. Bukan karena mereka lebih bernilai, tapi karena sistemnya memang dirancang untuk itu. Di titik ini, kecantikan bukan lagi ekspresi personal, tapi produk digital yang dikurasi mesin. Kita tidak lagi bertanya, apakah aku cantik? Tapi, apakah algoritma menyukainya? Masalahnya sistem ini punya dampak nyata pada psikologi manusia. Riset menunjukkan bahwa paparan berlebihan terhadap citra tubuh ideal di media sosial bisa memicu kecemasan, rendah diri, hingga gangguan citra tubuh. Kita mulai menilai diri sendiri lewat lensa digital, seolah versi kita di dunia nyata tidak cukup baik. Filter wajah bukan lagi permainan, tapi kebutuhan untuk merasa pantas dilihat. Generasi muda tumbuh dengan standar visual yang mustahil, dan semakin sulit membedakan antara tubuh nyata dan tubuh yang sudah disunting. Kita sedang hidup di zaman di mana keaslian menjadi hal yang paling langka. Di balik semua ini, ada industri besar yang diuntungkan. Produk perawatan kulit, operasi plastik, hingga aplikasi kecantikan, semuanya berlomba menyesuaikan diri dengan tren algoritmik. Bahkan influencer pun kini tak hanya menjual produk, tapi menjual versi ideal diri mereka yang dibentuk oleh sistem. Setiap konten cantik menjadi mata uang baru dalam ekonomi perhatian. Dan kita, para penontonnya perlahan ikut terprogram. Kita mulai meniru, menyesuaikan, bahkan mengedit diri sendiri agar sesuai dengan pola yang dihargai sistem. Namun, di tengah semua tekanan itu, muncul juga gerakan perlawanan. Gerakan body positivity, no filter challenge, atau kampanye real skin movement adalah bentuk kecil dari manusia yang mencoba mengambil kembali kendali. Mereka menolak untuk tunduk pada rumus algoritma dan memilih untuk menampilkan keindahan dalam bentuknya yang paling manusiawi, dengan pori, bekas luka, dan ketidaksempurnaan. Karena sejatinya, keindahan tidak pernah tunggal. Ia selalu beragam, kontekstual, dan berubah seiring cara kita mencintai diri sendiri. Pada akhirnya, mungkin yang paling berbahaya dari algoritma bukan karena ia memanipulasi gambar, tapi karena ia perlahan mengedit kesadaran kita tentang siapa yang pantas dicintai. Kita mulai lupa bahwa manusia tidak diciptakan untuk selalu indah, tapi untuk selalu nyata. Dan mungkin justru disitulah letak keindahan yang sebenarnya. Jadi, apakah kamu masih mengenali dirimu di balik layar?
Atau kamu hanya melihat versi yang disetujui algoritma?